Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman semuanya. Kembali lagi saya buat konten video mengenai top 11 ya. Saya mohon maaf, jarang upload video. Katanya sibuk. Gak apa-apa. Yang penting ada kesempatan hari ini untuk memberikan tips kepada teman-teman semuanya. Jadi saya ingin memberikan tips kepada Anda yang mainnya itu di level santai gitu ya, di level santai. Artinya akun-akun ini biasanya digunakan akun kedua, eh, biar produktif dan prestasinya atau dapat pialanya itu juga dapat gitu ya. Biasanya dapat piala ya iya, dapat target-target misalnya Anda unduh poster juga iya. Ini contohnya saya punya akun kedua ini. Jadi akun ini saya fokuskan ke ngambil poster ya. Saya tidak suka atau saya tidak bisa main game yang ada di sini. Ya, jadi ini kan biasanya ada yang dua kali itu ya. Di Facebook banyak teman-teman yang sampai ribuan. Saya nggak bisa, makanya ya ini yang saya bisa lakukan gitu ya. Jadi akun ini saya fokuskan ke cendol, ngunduh cendol itu ya, lihat video dan saya main santai. Ternyata eh, dapat banyak trofi ya. Jadi musim kemarin pun saya dapat liga, saya mainnya di Super League karena lihat situasi lawan kok berat, biar dapat piala ya saya turunkan gitu ya. Cupnya kemungkinan kemarin besar peluangnya jadi saya main dan ini Super League-nya ya karena lawannya berat saya nggak bisa nggak menang gitu ya. Ini statistiknya musim kemarin. Ini beberapa pemain itu sudah saya ganti ya. Nanti saya ajarin tipsnya. Kemudian apa lagi? Oh ya, kayak gini ya. Jadi ini liganya, saya dua kali kalah. Ini pemain kuncinya, kemudian FA Cup-nya, ya ini juara nggak pernah kalah. Kemudian ini Super League-nya juga, karena turun kasta main 7 kali menang. Oke, itu, lah ini lawannya berat sekali nih, tapi bisa ngimbangin. Tipsnya saya itu dulu gini, apa ya? Sebentar, saya tunjukkan 5 musim terakhir ya. 5 musim terakhir perolehan tropinya. Jadi ini musim kemarin, ini musim sebelumnya masih dapat Liga, Champion, Super League, sebelumnya lagi Liga, kemudian ini masih dapat Liga lagi. Nah, dapat Liga. Ini 5 musim terakhir. Jadi saya 5 musim kemarin konsisten dapat Liga dan booster juga. Nah, jadi saya ketika akhir musim itu eh biasanya kalau teman-teman itu yang nggak tahu apa yang dilakukan teman-teman yang lain itu eh misalnya hari ini jadwal liganya turun ya, kemudian tadi malam diubah dan sebagainya. Saya itu enggak. Jadi ketika musim belum selesai atau hari terakhir, misalnya hari ini tutup server itu ya, perbaikan server atau ganti musim, tadi malamnya itu saya jual-jual pemain. Ya, jadi squad saya itu pas mau diganti server itu kondisinya kayak gini. Ya, kurang lebih kayak gini. Jadi eh apa? Mutu akhir dari saya main musim lalu itu 100 kurang lebih. Dan saya jual pemain. Jual pemain ada 3 pemain. Pemain kunci itu saya jual. Termasuk kiper. Kiper itu saya bintang 7. Bintangnya 7 ini. Kemudian ini gelandangnya ada. Kemudian di sini ada. Jadi yang saya jual itu posisi ini, kemudian posisi ini. Ada pemain kunci, 3 pemain kunci musim lalu yang saya jual. Kemudian berarti kan mutunya turun. Nah, mutu mutu terakhir itu ketika sudah saya jual itu sekitar 69%.
kecil ya 69%. Nah, terus ini kan masuk musim baru, kemudian hari ini kan jadwal liga sudah keluar dan ternyata lawan-lawan saya ya mudah karena saya skuadnya kayak gini gitu. Nah, terus mana pemain-pemain yang jual? Jadi saya membiasakan diri. Ini kalau saya main di level platinum ya, platinum ataupun di diamond, berlian, saya nggak berani di main yang ultimate ya atau pamungkas. Itu beda cerita, beda cara mainnya. Jadi ini pemain yang saya latih militer itu ini. Ini itu kalau dilihat itu seperti ini. Ya, karena ini saya latih militernya itu nggak maksimal emang karena saya fokusnya ke nyendol poster itu. Jadi kalau ada sisa-sisa baru tak masukin ini. Kalau ada apa itu event-event yang muter itu ya apa nanti dapat nonton video nanti dapat atribut lah ini saya masukkan di sini. Jadi ini enggak saya latih militer cuman enggak maksimal jadi dapatnya ini. Nah, jadi ini yang saya latih. Ini juga saya latih. Ini enggak cuman dimainin terus. Jadi atributnya dia kayak gini karena dulu sempat main free kick terus. Dan yang lainnya itu oh ya ini juga tak latih. Artinya gini, ya latihnya kayak gini ya. Atributnya nggak maksimal. Jadi gini, Anda itu ngelatih pemain itu jangan semuanya. Ya, semua tahu ya kayak gitu ya. Jadi ini penyerang atau posisi-posisi kunci Anda silakan pilih 3 atau 4. Kalau Anda posternya banyak semua oke lah. Tapi kalau Anda sedang project nyari poster ya satu aja boleh ini difokusin. Yang lainnya biasa gitu ya. Nah, kemudian jangan lupa untuk tetap tetap stabil itu harus beli pemain, ya, harus beli pemain. Pemainnya belinya di mana? Jangan di sini. Pemainnya jangan di sini. Belinya itu di sini, pemain berbakat. Beli 1 atau 2 pemain. Nah, kalau saya biasanya ngincernya itu adalah kiper di sini, GK, posisi GK. Saya beli ya modalnya tokennya ya sekitar 80 70-an lah kalau yang pemain muda. Ini kan pemain tua-tua kayak gini. Saya dapat ini daripada apa yang ngelatih banyak poster saya beli. Nah, ini pasang. Kalau kayak gini ini sebagian belakang itu sudah pede. Ini bintangnya 7 ini bintangnya kayak gini. Ini udah pede. Ya, jadi di bagian belakang itu ada Pandegone ya gitu ya. Yang paling besar. Kemudian yang bagian tengah juga ini. Ini memang saya pertahankan. Nanti ini rencananya itu ini harusnya ini ada 1 pemain lagi yang saya belikan dari sana. Nah, tapi saya ini tokennya kayak gitu ya. Berarti saya nggak bisa. Nah, kalau kayak gini berarti sektor tengah lemah ya. Sektor tengah lemah. Makanya saya pasang ini posisi MR bukan di AMR. Kalau di AMR ini jelas, ini nanti diobok-obok di bagian tengah. Makanya ini saya MR. Pemain lalu, musim lalu ini AMR. Ya, kuat. Di sini juga ada kuat. Sudah saya jual tapi nah, kalau kondisinya seperti ini maka ini saya MR. Jadi lebih strong, kuatlah. Bagian depan penyerang attacking. Attacking itu ada 3 ya ini, Garnacho, Fernandes dan Whitehorse. Nah ini saya karena saya sudah punya ini ya nggak khawatir gitu kan. Makanya kondisi kayak gini saya rasa ini sudah stabil. Kalaupun saya nanti punya token banyak baru ngambil ini. Tapi kayaknya saya squadnya sudah seperti ini. Tapi nanti saya akan upgrade ini pemain. Masih 20 tahun. Nah, kalau posisi MR atribut terangnya lebih sedikit. Makanya ini kalau modal cendol 400 itu udah 200-an semua ini. Kalau
400 saja ya, ini bisa 200. Fokuskan saja ke sini, ini dan ini. Kalau position cukup 100% udah bisa main gitu kan. Nanti rencananya ini akan saya up ya sedikit saja biar sama kan ini bintang 3 ya minimal bintang 5 lah gitu biar sama seperti ini. Oke lah, kemudian pengundiannya nih. Asik sekali nih pengundiannya. Jadi ini lawan saya 62. Kemudian ini 44. Ini berapa lagi? 62. 58. 67. 32. Kecil sekali. 64. Ya, gitu ya. 58. 52. 63 nggak ada yang naik 70 itu nggak ada. Ini ada 78. Saya 81. Ya saya yakin secara mutu saya berani jamin ini akan juara. Kecuali ada akun-akun yang manipulatif. Ya, tapi saya yakin ini karena dilihat dari asonya tadi nggak ada yang main di apa berlian ataupun pamungkas. Saya yakin nggak ada akun-akun yang aneh-aneh gitu ya. Nah itu kemudian di UCL-nya, nah ini 78, 58, 77. Ini teman saya 87, tapi ini kemarin musim lalu satu liga dengan saya yakin dia kalah juga. Ini kalau UCL-nya peluang juara ada. Kemudian cup-nya ya semuanya akun-akun nggak serius. Ya mungkin ini karena namanya keren. Ya masih 48. Coba sebentar. Saya lihat skuadnya. Nggak disembunyikan. Ya bisa lah gitu ya. Nah, oke. PSG coba ini apa nih? Ya masih 59. Jadi begitu ya tipsnya hari ini teman-teman. Saya ingin ngasih tahu yang saya lakukan itu biasanya menjual pemain bintang. Ini pun nanti akhir musim saya jual. Ya memang harus ada kerelaan gitu kan. Ya. Nanti akhir musim ini saya jual. Kemudian kemungkinan ini bagian sini juga ada yang saya jual. Pokoknya kalau beli pemain berbakat dua ya jual dua atau tiga. Harus merelakan. Kemudian yang pemain kunci kayak gini karena dilatih militer ini, yang ini dua ini yang nggak bakal saya jual gitu ya. Kecuali ini sudah ya ini musim depan kayaknya saya jual karena saya sudah up yang ini nantinya. Ya, kalau gelandang ini nggak harus tinggi-tinggi karena posisinya sudah sejajar dengan penyerang ini. Artinya kalaupun ini yang boros itu ini tinggi, ini boros, nggak boleh menurut saya gitu ya. Karena sudah ada ini posisinya itu sudah satu garis. Tapi kalau ini tinggi, oke, ini tinggi atau ini. Nah, gitu ya. Kalau ini sudah ada tinggi, nah ini dua ini bisa membackup ini. Artinya nggak harus tinggi gitu ya. Kalau yang bagian belakang sudah ada ini. Ya, mungkin itu saja tips dari saya. Silakan teman-teman kalau ada hal yang menarik atau ada masukan bagi konten saya ini, video ini, silakan atau Anda punya strategi lain bisa di-share ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.